pandai dipindah 1 tahun aja loh. Kau tengok kami udah tidak ada pemimpin di sini. Kau tengoklah jalan kami ini udah berapa periode loh, masih tetap kayak begini modelnya. Aku loh mau keluar rumah loh udah dandan cantik-cantik, sekali gagal cantik aku balang cantiknya. Hanya tolonglah pindah ke sini, pinjam ke ADM aja 2 bulan aja pasti bagus jalan kami ini. Asli ini sebelah rumahku. Warga Kalimantan Barat menawarkan tukar tambah gubernur dengan warga Jawa Barat. Tawaran ini dilayangkan warga Kalimantan Barat lantaran jalan rusak berlumpur yang tidak kunjung diperbaiki. Coba, gimana Bapak Ahmad Lutfi? Ini masyarakat Jawa Tengah sampai berkomentar seperti ini. Berarti banyak dari warga Jawa Tengah sendiri itu tidak pernah bangga punya pemimpin seperti Bapak. Hei warga Jawa Barat, kalian itu nggak usah sombong ya punya Gubernur Deddy Mulyadi. Kalau berani, yuk kita tukarkan gubernur. Pak Lutfi, tuh bawa biar jadi Gubernur Jawa Barat. Katanya boleh tukeran Gubernur Jawa Barat sama Gubernur Jawa Timur. Jadi apa ya, kakak ini tuh asli dari Jawa Barat. Viral, seorang warga merekam jalan rusak sambil memanggil nama Deddy Mulyadi. Yang bikin kaget, jalan itu ternyata berada di Kalimantan Barat dan bukan di Jawa Barat. Pak Deddy Mulyadi, mohon bantuannya Pak. Ini juga jalan provinsi Pak. Ini ada puluhan titik yang seperti ini. Nah, mohon bantuannya Pak. Udah puluhan tahun Pak Indonesia merdeka Pak. Lebih seru deh. Tapi memang Kang Deddy Mulyadi ini jadi magnet, contoh. Jadi banyak orang pemimpin daerah yang meniru gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, memberikan mobil dinasnya untuk keperluan hal-hal yang lebih urgent. Kalau nggak salah ya fasilitas mobil dinasnya tuh ada, pokoknya belasan lah kalau nggak salah. Tukeran gubernur nggak apa-apa, karena saya yakin kalau Deddy Mulyadi jadi gubernur Jawa Tengah, ijazah anak saya mungkin bisa ketebus. Atasnya aspal berlapis, nggak kayak tetangga sebelah, tipis-tipis. Zung cuy, nek wani tukeran gubernur kok piye? Rasa ngece kok. Iya toh. Kan petani Jawa Timur, sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Jawa Barat. Nah, Bapak mundur dari jabatan gubernur Jawa Barat, kemudian pindah ke Jawa Timur Pak, menggantikan gubernur Ibu Khofifah. Tambahlah dengan gubernur kami. Woi kanti-kantiku dulurku uang Jawa Barat, kira-kira pacak ada kita tukar sementara ini gubernur Jawa Barat tuh dengan gubernur kami Sumatera Selatan. Kalau perlu kita tukar tambah bonus bupati kami, tak kami nama. Dan kemudian tentu saja gebrakan tersebut membuat para iri orang-orang yang ada di luar Jawa Barat. Apalagi mereka itu memiliki gubernur yang seolah-olah itu mempunyai janji-janji manis belaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Semoga selalu bahagia, banyak uang seperti beruang. Kiprah seorang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat tampaknya sangat luar biasa. Dengan kinerja yang pro rakyat, melakukan pembangunan yang ugal-ugalan, dan kemudian kebijaksanaan yang semakin mensejahterakan masyarakat ya, baik itu untuk kesejahteraan kalangan bawah misalkan dengan pekerja informal, dengan memberikan asuransi ya, yang tidak bisa dilakukan oleh gubernur di luar Jawa Barat. Dan kemudian tentu saja gebrakan tersebut membuat para iri orang-orang yang ada di luar Jawa Barat. Apalagi mereka itu memiliki gubernur yang seolah-olah itu mempunyai janji-janji manis belaka ya, tanpa bukti. Masih ingat ketika Ahmad Lutfi mengatakan dengan janji-janji yang lakoni ngopeni ternyata ngopeni duitnya, seolah-olah seperti itu. Dan kemudian ketika Ibu Khofifah membuat janji dengan segera cepat menambal jalan yang berlubang yang 1-2 kali 24 jam dalam Pemprov, itu mungkin juga dibilang ya tidak terrealisasi dengan baik ya. Dan kemudian mungkin jika Anda warga Jawa Timur, coba komen apakah benar itu benar terrealisasi dengan baik. Tapi berbeda dengan Mulyadi ya. Oleh karena itu, warga di luar Jawa Barat itu malah sangat ingin tukar tambah. Kok tukar tambah gitu ya? Satu provinsi dikasih aja kayaknya nggak mau warga Jawa Barat ya. Dan ini menarik untuk disimak. Dan seperti apa sih ungkapan-ungkapan mereka? Yuk langsung kita simak.
warga Jawa Barat. Saya jualan di Surabaya, saya bangga sama KDM. Karena banyak yang beli ke saya, katanya boleh tukeran Gubernur Jawa Barat sama Gubernur Jawa Timur. Jadi apa ya, kakak ini tuh asli dari Jawa Barat, terus jualannya di Jawa Timur, lalu tuh kalau kataku tuh lah, intinya maulah tuker-tukeran lah Gubernur Jawa Barat sama Gubernur Jawa Timur. Bukan cuma kakak ini ya, sering mendapatkan ataupun ajakan seperti itu. Aku bahkan di video-video aku, di komentar-komentar aku banyak sekali ya yang ngajak tukeran. Bahkan kita tuh di Jawa Timur tuh memang terlalu iri kata aku ya sama warga di Jawa Barat. Kenapa ya? Karena siapa sih yang tidak mengidolakan KDM sebagai gubernur ataupun pemimpin yang sangat mengayomi kepada rakyat, sangat membantu, sangat mencintai. Jadi kalau menurut aku ya, siapa sih yang tidak mengidolakan pemimpin seperti itu. Bahkan banyak sekali, bahkan 80% rakyat Indonesia itu menginginkan beliau itu menjadi presiden. Ya karena memang sebagus itu ya. Aku tuh tidak kebayang kalau Bapak KDM itu menjadi presiden. Pastinya DPR itu bakalan dirombak, dan nantinya pun kayak keuangan, semua keuangan yang masuk di pemerintahan itu bakalan yang namanya transparan. Jadi tidak ada lagi yang namanya ditutup-tutupi dari rakyat kecil. Jadi rakyat kecil tahu kemana saja uang yang dikelola oleh pemerintah, itu kalau menurut aku. Karena Bapak KDM sekarang pun sudah menerapkan hal seperti itu di Jawa Barat. Itu kalau menurut aku. Apalagi kalau beliau jadi presiden, Masya Allah. Maaf ya, jadi di sini tuh agak gelap, di sini tuh lampu, di sini tuh mati ya. Jadi kalau di sebelah sana tuh hidup. Jadi ya dimaklumi saja, gelap-gelap sedikit tidak apa-apa sih. Jadi semoga membantu buat kakaknya, semoga suka dengan video ini. Kita Jawa Timur intinya juga sangat ngefan ya kepada KDM, karena beliau memang Masya Allah banget. Buat kita semua, yuk kita satukan. Jangan jadi warga Jawa Barat tuh terlalu egois lah. Jangan, itu Bapak Aing 2 periode dulu agar Jawa Barat seperti ini. Intinya kita sama-sama tidak tahu ke depannya. Semoga Indonesia ini lebih baik lagi dan Bapak KDM bisa menjadi presiden di Indonesia. Amin Allahumma amin. Salam kenal buat kalian semua. Saya salah satu fans dari KDM. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini gua mau jawab komentar dari Mas Kusworo. Saya orang Jawa Tengah, bisa tukeran gubernur gak? Coba, gimana Bapak Ahmad Lutfi? Ini masyarakat Jawa Tengah sampai berkomentar seperti ini. Berarti banyak dari warga Jawa Tengah sendiri itu tidak pernah bangga punya pemimpin seperti Bapak. Makanya deh Pak, mulai sekarang stop kalau Bapak lagi pidato untuk menjelekkan pejabat-pejabat lain yang dinyinyirin atau dibilang suka ngonten. Atau mungkin Bapak julid sama Pak KDM karena Pak KDM sering ngonten. Lebih baik ke depannya Bapak fokus membenahi dan merapihkan Jawa Tengah supaya lebih baik lagi Pak. Salam hormat buat Pak Lutfi. Warga Kalimantan Barat menawarkan tukar tambah gubernur dengan warga Jawa Barat. Tawaran ini dilayangkan warga Kalimantan Barat lantaran jalan rusak berlumpur yang tidak kunjung diperbaiki meski sudah sering viral. Tawaran tukar tambah gubernur itu disampaikan akun Instagram Elizabeth Murni pada Senin 23 Maret. Akun Instagram tersebut sudah sering menyuarakan kerusakan jalan di Jalan Poros SP3 Bedayan, Kecamatan Sepau, Kabupaten Simpang, Kalimantan Barat. Jalan tersebut terlihat berlumpur hingga mobil off-road pun kesulitan melintas. Anak-anak di desa SP3 Bedayan bahkan sempat viral karena menyuarakan kerusakan jalan dan kekecewaan terhadap Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan yang tidak kunjung turun ke lapangan untuk mengecek jalan rusak. Bahkan di salah satu unggahan, pengunggah tersebut menawarkan tukar tambah Gubernur Rian Norsan dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tawaran tukar tambah gubernur ini sebagai
sebagai bentuk kritik dan kekecewaan warga karena jalan rusak yang tidak kunjung diperbaiki pemerintah. Apabila warga Jawa Barat tidak mau tukar tambah, pengunggah pun memohon agar meminjamkan pria yang karib disapa Kang Deddy Mulyadi alias KDM itu selama 2 bulan untuk memperbaiki jalan rusak di Kalimantan Barat. Deddy Mulyadi sendiri tidak merespon langsung unggahan tersebut. Namun demikian, Deddy membuat konten perihal jalan di Jawa Barat yang dikenal mulus dan tidak berlubang. Menurutnya, jalan di Jawa Barat yang mulus bukan hanya karena kerja keras gubernur, tapi juga kolaborasi dengan semua pihak, utamanya Dinas Pekerjaan Umum. KDM, coba tolonglah, kita tukar tambah lah. Nggak usah tukar tambah lah, aku pun juga nggak tahu gubernur kami kemana, nggak pernah nengok rupanya. Tolonglah pindah ke sini, pinjam KDM aja 2 bulan aja, pasti bagus jalan kami ini. Asli ini sebelah rumah aku loh. Warga Jawa Barat, kalian itu nggak usah sombong ya punya Gubernur Deddy Mulyadi. Kalau berani, yuk kita turunkan gubernur. Pak Lutfi tuh bawa biar jadi Gubernur Jawa Barat, biar Pak Deddy jadi Gubernur Jawa Tengah. Inilah, aku kan bujuk minta tolong dengan Pak KDM. Sekarang aku juga minta tolong dengan Bu Serli. Oh, Bu Serli, tolonglah kami Bu Serli. Kau tengoklah, Bapak itu tadi sampai mensedup Bu Serli pada udah nih sangat-sangat pepek lumpuh. Pada keadaan kami itu Bu Serli, jalan penuh umur. Kang Deddy, boleh ndak? Boleh ndak aku minta tolong? 1 tahun saja pindahlah ke Kalimantan Barat. Tolonglah warga negara Jawa Barat. Izinkanlah Kang Deddy pindah 1 tahun aja loh. Kau tengok kami udah nggak ada pemimpin di sini. Kau tengoklah jalan kami ini udah berapa periode loh, masih tetap kayak begini modelnya. Aku loh mau keluar rumah loh udah dandan cantik-cantik, sekali gagal cantik aku balang cantiknya. Gara-gara apa lewat jalan berlumpur. Nah nanti dia bawa laki jatuh mensedup. Aku bilang kita lalu jadi kerbau. Aku udah lumpur-lumpur udah jadi cantik. Pinjam, nggak boleh lah Bu. Nanti dulu. Warga Jawa Tengah juga butuh KDM. Gantian ya Bu, soalnya warga Jawa Tengah tuh lagi kena prank. Dulu Lutfi bilangnya H-7 jalan provinsi, jalan kabupaten semuanya mulus. Buktinya sampai sekarang amburadul. Jadi ibu sabar ya, karena warga Jawa Tengah juga lagi butuh KDM. Giliran oke Ibu. Viral. Seorang warga merekam jalan rusak sambil memanggil nama Deddy Mulyadi. Yang bikin kaget, jalan itu ternyata berada di Kalimantan Barat dan bukan di Jawa Barat. Pak Deddy Mulyadi, mohon bantuannya Pak. Ini juga jalan provinsi Pak. Ini ada puluhan titik yang seperti ini. Nah, mohon bantuannya Pak. Udah puluhan tahun Pak Indonesia Merdeka Pak. Ini ada perumahan warga Pak. Ini sangat dekat sekali dengan pemukiman warga Pak. Ini jalannya berada di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat Pak. Salah ya Pak ya. Aduh, mohon maaf ya Pak. Saya kira berarti Gubernur Kabar bukan Pak Deddy ya. Oh ya maaf Pak, maaf sekali lagi. Untuk kawan-kawan, untuk warga Jabar juga maaf Pak Deddy bukan, gubernurnya bukan. Mohon maaf sekali lagi. Aduh. Memang kalau kita lihat dari ungkapan netizen memang sangat lucu sekali guys ya. Terlebih ketika mereka mengingat sekali seorang Gubernur Jawa Barat itu Deddy Mulyadi. Dan saya rangkum dari beberapa waktu lalu ya, belum lama gitu ya, tidak ada 1 tahun gitu ya, sejak mereka menjabat berapa bulan, yaitu Deddy Mulyadi, teman kemudian seorang Ahmad Lutfi dan kemudian Ibu Hovifah, tampaknya mereka mulai merasakan tentang perbedaan yang sangat mencolok dengan kepemimpinan mereka. Terlebih dengan kepemimpinan gubernur di luar Jawa, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, yang seperti kita ketahui viral kemarin ya, Gubernur Kalimantan Timur yang sangat luar biasa hidupnya. Mobilnya mewah 8,5 miliar ya, dan kemudian istrinya memang sangat luar biasa seperti Mbak None Belanda. Tetapi masyarakatnya sangat sengsara gitu ya, dengan jalan yang penuh lumpur gitu ya, Pak, kubangan kerbau. Tapi itu yang terjadi. Oleh karena itu warga di luar Jawa Barat ya, terutama di Jawa, Kalimantan, yaitu ya ingin mengingat sekali tentang keberadaan seorang Deddy Mulyadi, paling tidak minjem gitu katanya. Inilah seorang sosok Deddy Mulyadi yang begitu luar biasa dengan kinerjanya. Kok masih dinyinyirin? Yaitu kalau ada orang nyinyir otomatis orang ngiri guys ya, otomatis ya, karena kinerjanya itu dicintai oleh masyarakat, malah dinyirin oleh para pejabat. Kan sangat lucu sekali guys ya. Dan sebentar video selengkapnya, yuk langsung kita lanjut. Kan KDM ngaspal, lihat tuh. Wah, di bawahnya coret, atasnya aspal
berlapis, nggak kayak tetangga sebelah, tipis-tipis. Sungci. Nek wani ukuran gubernur kok piye? Rasa ngici kok kuwi. Ya toh. Weh sini weh. Kasih lensik gubernurmu. 100 dino. 3 wulan tak silensik. Ya toh. Ku nek wis tak balike nek dalan wis HP kabeh. Ojo isone cuma ngicip to. Suara terkhusus untuk Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto. Bapak, kami mohon untuk Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi atau KDM, tolong diamankan Pak. Dia sangat meresahkan dan ditangkap, pindahin ke Jawa Tengah Pak. Tukeran gubernur nggak apa-apa, karena saya yakin kalau Deddy Mulyadi jadi gubernur Jawa Tengah, ijazah anak saya mungkin bisa ketebus. Sekian, mohon diperhatikan Bapak Presiden. Sekarang kalau masyarakat Jawa Timur menemukan ada jalan-jalan berlubang, mereka bisa menyampaikan kalau itu jalan Pemprov 1 kali 24 jam, saya ingin pastikan itu akan bisa diatasi. Gubernur Jawa Barat itu nggak pantas Pak jadi gubernur ya. Bapak itu harusnya mundur dari gubernur Jawa Barat. Curiga deh ini. Harusnya mundur. Nah, saya ini kan petani Jawa Timur Pak. Sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Jawa Barat. Nah, Bapak mundur dari jabatan gubernur Jawa Barat, kemudian pindah Pak, pindah ke Jawa Timur Pak, menggantikan gubernur Ibu Khofifah. Ini adalah jenis durian blackton. Yang kita Kerja dong Bu, kerja. Jangan cuma misalnya review makanan, review durian. Nggak usah direview. Tukeran Gubernur Jateng sama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Menarik ya. Ini kalau bisa kita fotokopi aja kali Kang Deddy Mulyadi ya. Terus kita ganti gubernur-gubernur Indonesia aja Kang Deddy Mulyadi semua. Kayaknya lebih seru deh. Tapi memang Kang Deddy Mulyadi ini jadi magnet, contoh. Jadi banyak orang pemimpin daerah yang meniru gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, memberikan mobil dinasnya untuk keperluan hal-hal yang lebih urgent. Kalau nggak salah ya fasilitas mobil dinasnya tuh ada, pokoknya belasan lah kalau nggak salah, sama motor, kendaraan segala macam. Kendaraan yang nggak berguna, yang nggak terlalu penting itu dikasih ke dinas-dinas yang tidak punya kendaraan atau yang lebih urgent. Dan Kang Deddy kalau nggak salah itu cuma ngambil 2 kendaraan. Dan itu dicontoh sama gubernur mana ya? Zimbabwe apa gimana saya lupa deh. Ya kalau bisa ini Kang Deddy sebenarnya difotokopi terus kita semua gubernur diganti Kang Deddy semua. Tukar-tukar kabeh gubernur. Kang Deddy adalah salah satu bentuk hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk rakyat Jawa Barat. Hebat ya Kang Deddy. Iya dong hebat. Berhubung Kang Deddy itu nimut bahasa Dayak, jadi aku belajar bahasa Sunda. Ayak naon Kang Deddy, kumaha die. Kesini tolong perbaiki jalan kami. Tipe lagi tuh. Aku pun ngerti tukar tambahlah dengan gubernur kami. Woi kanti-kantiku dulur-dulurku uang Jawa Barat kira-kira pacak ada kita tukar sementara ini gubernur Jawa Barat tuh dengan gubernur kami Sumatera Selatan. Kalau perlu kita tukar tambah bonus bupati kami tak kami nama. KDM, coba tolonglah, kita tukar tambah lah. Nggak usah tukar tambah lah, aku pun juga nggak tahu gubernur kami kemana, nggak pernah nengok rupanya. Tolonglah pindah ke sini, pinjam KDM aja 2 bulan aja, pasti bagus jalan kami ini. Asli ini sebelah rumah aku loh. Saya himbau masyarakat untuk segera ya, batas waktu sampai tanggal 30. Dan pembentukan ini menjadi tanggung jawab masyarakat wajib pajak bahwa 2026 nanti harus bayar pajak. Karena pemutihan ini seyogianya kan hanya pemutihan bagi mereka yang sudah mati. Tapi ke depan wajib pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar. Dan ini harus kita laksanakan yang akan ditagih oleh kabupaten kota, bahkan tingkat desa nanti akan ikut serta dalam rangka mengedukasikan pajak kendaraan bermotor. Kami pemerintah Provinsi Jawa Barat mengampuni, memaafkan seluruh tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Tetapi setelah Lebaran,
mohon diperpanjang. Jadi yang tunggakannya tahun 2024 ke belakang, berapa puluh tahun pun nunggak, tidak usah dibayar. Kami maafkan, dihapuskan. Nah, tetapi mulai tanggal 11 April 2025 sampai 6 Juni 2025 kami memberikan kesempatan untuk memperpanjang kembali dengan tarif pajak, hanya tarif pajak yang baru tahun 2025 tanpa bayar tunggakan. Warga Jawa Barat siap nggak? Nih katanya warga Jawa Timur minta tolong untuk barter KDM, di barter dengan mahar yang tinggi, yaitu Tugu Pahlawan. Kira-kira kalian ikhlas nggak? Atau ada itu loh, ada rencana warga Sumatera Barat mengirimkan pasukan buat menculik KDM. Lebih parah nih, sebelum dibarter ke Surabaya. Nih gimana nih? Anak-anak Jawa Timur dewe sih, yo kakean pola sih. Wes ngerti ditawani ibuke arek-arek Surabaya. Lah kok milih sing ditekani Komisi Pemberantasan kasur. Salahmu dewe tuh. Buat kalian yang suka nyinyirin KDM, boleh banget ya, silakan kalian nyinyir seperti apa. Tapi kita rakyat Jawa Barat itu sangat mencintai KDM ya. Mau dibilang apa gubernur ngonten lah, pencitraan atau apa, yang jelas memang benar beliau itu mencitrakan dirinya sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, yang baik dan amanah ya, dikontenin dan konten itu menghasilkan dan hasilnya itu buat membantu orang banyak. Apa salahnya dengan itu? Jadi kalian silahkanlah mau ngatain gubernur kita gubernur konten, gubernur apalah, terserah. Mau dikatain Sunda Wiwitan lah, apa terserah, kita nggak peduli. Yang penting kerjanya nyata gitu loh, kerjanya jelas ya. Semenjak KDM jadi gubernur, Jawa Barat lebih tertib gitu. Satu persatu masalah di Jawa Barat itu diselesaikan oleh beliau ya. Jadi kita pendukung garis kerasnya Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi, Bapak Aing ya, tetap mendukung apapun yang dilakukan oleh beliau ya. Walaupun katanya waktu pergi ke Aceh dibilang begini begitu, terserah, yang penting benar beliau itu membantu warga di sana ya. Silahkan mau ngatain Bapak KDM apa aja boleh, kita mah nggak peduli, yang penting kerjanya. Yang bisa diperbaiki menjelang Lebaran yang tadi gejolak-gejolak dikit apa? Rutin Ada Pak. Ditambah-tambah. Ya. Nggak mau saya tambah-tambah. Rekonstruksi saya. Warga Jatim ingin tukar tambah Khofifah dengan Deddy Mulyadi, siap patungan. Mohon maaf, ada yang komen, gubernur kami tidak akan ditukar dengan apapun, walaupun ditukar dengan satu provinsi. Gubernur kami bisa, kenapa gubernur Anda tidak? KDM gubernur konten, kinerjanya sangatlah kompeten. KDM gubernur konsisten, karismanya bagaikan kapten. Mudah-mudahan di tangan KDM Jawa Barat jadi keren, mantap. Pemimpin RI 1 yang paket komplit. Satu, kecerdasan. Kedua, kematangan dalam berpikir. Ketiga, sosialnya tinggi, dermawan. Itu yang belum ada. Kedepan yang saya inginkan untuk RI 1, KDM yang terdepan, KDM yang kita mau, dan bukan dari pribadi tapi dari semua orang sangat mensupport KDM. Semoga Allah mengabulkan KDM menjadi RI 1 di negeri ini. Amin. Ya, sebetulnya teman-teman ya, memang sangat luar biasa ya tentang kepemimpinan Deddy Mulyadi. Boleh dibilang slogannya membuat Jabar Istimewa benar-benar nyata, real, benar-benar diusahakan dengan maksimal. Berbeda dengan gubernur-gubernur lain seperti Ahmad Lutfi, Ibu Khofifah, mungkin boleh dibilang underrated gitu ya. Kalau Ibu Khofifah itu mungkin mediocre ya, agak mending gitu ya. Dia tidak menaikkan pajak dan kemudian memang dari nilainya itu standar-standar aja menurut saya. Dari memang kebiasaan dari gubernur yang lain, pejabat yang lain. Dari mungkin pembangunannya agak kurang gitu ya, meskipun ya ada gitu ya. Tetapi berbeda sekali dengan yang sekarang ini disorot dengan kepemerintahan Ahmad Lutfi. Memang
memang sedang trending sekali ya. Terlebih ketika kebijakannya itu yang menaikkan pajak dan kemudian banyaknya jalan yang sangat jelek di Jawa Tengah dan bahkan hampir tidak tersentuh. Dan apabila diviralkan, dikontenkan, beliau justru mengatakan jangan lapor ke medsos, lapor saja langsung ke gubernur. Tapi ketika ada laporan itu tidak semuanya tertampung. Ya memang karena saking sebanyaknya gitu ya, otomatis tidak semuanya bisa tertangani dengan bertahap. Itu otomatis cara logis seperti itu. Tetapi karena saking banyaknya, ya tentu saja sangat viral ya. Karena mungkin dari pemerintah dahulu nih ya nggak pernah melakukan pembangunan gitu ya. Tetapi mungkin karena saking nerimonya dari warga Jawa Tengah itu sendiri ya otomatis menjadi sebuah gunung es ya, yang kemudian menjadi sebuah momok masalah yang akhirnya baru viral sekarang karena adanya kinerja Deddy Mulyadi yang akhirnya dibanding-bandingkan gitu loh. Bukannya memang baru-baru terjadi di pemerintahan Ahmad Lutfi ya, karena memang dari dulu seperti itu. Dari Jawa Tengah ya, karena saking terimonya guys ya, dari dulu di desa itu kebanyakan patungan guys ya, terutama untuk jalan-jalan yang kecil-kecil di gang-gang itu loh ya. Tidak ada kebijakan pemerintah ya di kelurahan, di desa itu untuk membangunkan, paling tidak ya memberi jalan cor ya agar lebih baik, aksesnya lebih enak, orang-orang ke mushola lebih nyaman, terus orang-orang bersilaturahmi juga lebih enak gitu ya. Tapi itu yang terjadi. Dan di Jawa Barat memang tampaknya harus sangat bersyukur sekali jika memang pemerintahan Deddy Mulyadi memang seperti itu gitu ya. Tapi seandainya memang ada oknum-oknum yang menjelekkan Deddy Mulyadi seperti Dodi Permana, Eko Widodo, dan kemudian oknum-oknum lain seperti Barnas gitu ya, yaitu memang karena mereka mempunyai kepentingan tertentu agar mereka mungkin mendapatkan sebuah dukungan apapun itu, baik cuan dan sebagainya, dan kemudian mereka dengan bersemangat menghujat Deddy Mulyadi dengan habis-habisnya untuk menurunkan elektabilitas orang Deddy Mulyadi. Dan kemudian dari transparansi dananya lain memang sangat diakui sangat luar biasa dari Deddy Mulyadi ya, yang kemudian memberikan edukasi tentang dana hibah yang cukup transparan dan kemudian memberikan transparansi dengan konten-kontennya, dan kemudian dari hasilnya juga nyata. Oleh karena itu masyarakat semakin mencintai seorang Deddy Mulyadi, dan bahkan ya boleh dibilang Deddy Mulyadi kalau menjadi orang nomor 1 di Indonesia amat sangat lebih baik. Tetapi mungkin agak kehilangan ya dari warga Jawa Barat, terutama Deddy Mulyadi sudah berjanji untuk menjadi gubernur Jawa Barat itu selama 2 periode. Dan memang jika memang itu terjadi, baik 1 periode atau 2 periode, memang lebih ada sebuah perubahan yang sangat menonjol. Tetapi baru 1 tahun aja kita bisa melihat ya, dari administrasi di Jawa Barat itu lebih rapi, lebih efisien, terutama dana iklan ya, yang katanya gubernur konten kan mencolok sekali guys ya. Dari uang budget APBD yang tadinya 50 miliar itu menjadi 3 miliar ya, atau bahkan lebih gitu ya, karena saking efisiensi yang dilakukan Deddy Mulyadi dengan ya kepopulerannya dan kemudian basic fans yang cukup besar dengan konten YouTube-nya dan Facebook fansbase-nya dan kemudian TikTok-nya yang cukup dikenal dan bisa menjadi alat untuk iklan dari Jawa Barat. Dan semoga saja dari apa yang dilakukan Deddy Mulyadi terus berkelanjutan dan berkomitmen untuk selalu konsisten dan tidak seperti gubernur yang lain, dan malah menjadi contoh untuk panutan gubernur yang agak kadang-kadang ya agak lain guys ya. Dan cukup sekian video kali ini, semoga menambah informasi, dan jika ada kekurangan dalam penyampaian mohon maaf sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.